Dikutip dari sport.detik.com, Manchester City sukses menjuarai Piala FA musim ini, The Citizens pun tinggal selangkah lagi menuju predikat treble winners. Pada laga final Piala FA 2022-2023 di Wembley, Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023 malam WIB, City menghadapi Manchester United. Duel rival sekota itu dibuka gol cepat Ilkay Gundogan di detik ke-13. Setelah itu, City berupaya menambah gol tapi malah kebobolan di menit ke-30 karena penalti Bruno Fernandes menyusul handball Jack Grealish. Pada babak kedua, City menambah gol lagi lewat brace Gundogan di menit ke-51. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai, dan City berhak atas trofi Piala FA musim ini. Ini adalah trofi ke-7 City di ajang sepak bola tertua dunia tersebut, atau yang pertama sejak 2019. The Citizen pun melengkapi torehan double winners di kompetisi domestik setelah juara Premier League. Usai menyegel 2 trofi besar di dalam negeri, City kini mengincar hadiah utama mereka musim ini, yakni Liga Champions. City akan bertemu Inter Milan di Istanbul, Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 pekan depan, atau Minggu tanggal 11 Juni dini hari WIB. Anak asuh Guardiola berpeluang besar merebut treble sekaligus, menyamai rekor Manchester United saat melakukannya di musim 1998-1999. City sebelumnya sempat melaju ke final Liga Champions, tapi kalah dari Chelsea pada 2021. Bisakah City membayar kegagalan itu sekaligus merebut trofi, si kuping besar pertamanya? Dan inilah susunan pemain pada laga final Piala FA tadi malam. Dikutip dari CNN Indonesia, Manchester City berhasil menjuarai Piala FA 2023 usai menaklukkan Manchester United 2-1, pada laga final di Stadion Wembley tadi malam. Ilkay Gundogan menjadi bintang kemenangan The Citizen di derby Manchester kali ini. Gelandang asal Jerman itu mengemas 2 gol yang membuat setan merah terkulai lemas. 3 menit berselang, Manchester City nyaris menggandakan keunggulan lewat aksi Rodri. Namun, sundulan Rodri menyambut umpan silang De Bruyne masih menyamping di sisi jaring gawang. Sedangkan top skor Liga Inggris, Erling Haaland juga punya peluang emas untuk mencatat skor atas namanya di menit ke-17, sayang sontekannya di depan gawang menyambut umpan terobosan dari tengah lapangan belum sempurna dan bola jatuh ke pelukan De Gea. Skuad arahan Pep Guardiola benar-benar mendominasi permainan di paruh babak pertama. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal jadi batu sandungan sendiri. Buktinya, Manchester United berhasil menyamakan skor jadi 1-1 pada menit ke-34 lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes. Tembakan Fernandes ke sisi kiri gawang gagal dibaca Stefan Ortega yang bergerak ke arah berlawanan. 6 menit setelah kick-off babak kedua dimulai, The Citizen kembali unggul, adalah Gundogan yang jadi momok bagi David De Gea. Gundogan yang tak terkawal berhasil melepaskan sepakan voli kaki kiri untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari Kevin De Bruyne. Manchester City unggul pun 2-1. Gelandang asal Jerman itu nyaris mencatat hat-trick di menit ke-72 usai meneruskan bola liar hasil tembakan Haaland. Sayang, wasit menganggap Gundogan berada di posisi offside. Pertandingan cukup mendebarkan, karena United justru berbalik menekan di menit-menit akhir. Scott McTominay bahkan nyaris membuat gol di masa injury time, namun sontekannya di depan gawang masih bisa diblok Ortega. Bola liar di kotak penalti coba disambar Marcus Rashford, namun masih membentur pemain belakang City dan menghasilkan tendangan penjuru. Erling Haaland terpaksa turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Tekanan United pun berhasil diredam hingga wasit meniup peluit panjang. Anak asuh Pep Guardiola keluar sebagai juara Piala FA 2022-2023, usai mengalahkan rival sekota mereka dengan skor 2-1.
Erling Haaland tak bertaji saat tampil di final Piala FA, Ilkay Gundogan yang menjadi bintang kemenangan Manchester City lewat 2 golnya. Tampil penuh 90 menit, Haaland justru gagal menunjukkan ketajamannya, bomber Norwegia itu tak berkutik menghadapi pertahanan Manchester United. Kebuntuan Erling Haaland tidak menjadi masalah bagi Manchester City, Ilkay Gundogan tampil terengginas, lewat brace yang memenangkan timnya 2-1 atas United. Gol pertama Gundogan dicetak ketika laga baru berjalan 13 detik, gol tercepat dalam sejarah final Piala FA, Kapten City itu mencetak gol kedua pada menit ke-51. Gundogan mencatatkan rekor baru sebagai pemain tertua yang mencetak 2 gol di final Piala FA. Dia melakukannya di usia 32 tahun 222 hari, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Nat Loftus pada 1958. Gundogan amat bangga bisa membawa timnya meraih titel Piala FA tahun ini. Pemain asal Jerman itu menilai Manchester City tampil lebih baik ketimbang Manchester United. Memenangi final selalu istimewa. Setiap trofi itu istimewa. Tim ini pantas mendapatkannya, kata Gundogan kepada BBC Sport. Kami bermain sangat baik, babak kedua luar biasa dan kami pantas mengangkat trofi lainnya. Gundogan turut membeberkan bagaimana proses gol pertama yang dia cetak tercipta. Menurutnya, semua itu memang sudah direncanakan dari awal. Jelas kami tahu bagaimana kami ingin memainkan kick-off, dan kami bertujuan melakukan itu, untuk mengejar Erling dan mencoba mendapatkan bola kedua. Itu ditempatkan dengan luar biasa dan saya hanya harus menendangnya. Jelas itu adalah sebuah tembakan yang cukup bagus, Ilkay Gundogan mengungkapkan. Manchester City kini sudah meraih 2 trofi, setelah sebelumnya menyabet gelar Liga Inggris. Pasukan Pep Guardiola berpeluang mendapatkan treble dengan lolos ke final Liga Champions. Tangis Pep Guardiola pecah usai Manchester City keluar sebagai juara Piala FA tahun ini. Gelar ini dipastikan usai mengalahkan Manchester United 2-1. Pelatih asal Spanyol itu, tak bisa menyembunyikan rasa haru usai City menyegel gelar juara Piala FA di Stadion Wembley. Guardiola kedapatan menangis di pinggir lapangan sesaat setelah wasit meniup peluit panjang, ia pun menyeka air matanya dengan tangan pertanda rasa bahagia. Dan inilah momen tersebut.